or they try to let's go. Halo, kami dari HRD Online. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas cara menghitung lembur untuk karyawan. Tujuannya adalah supaya membantu teman-teman HRD Online, baik yang saat ini bekerja sebagai HRD atau yang saat ini bekerja untuk posisi apapun. Untuk HRD, ini harapannya adalah menjadi panduan teman-teman HRD untuk menghitung lembur karyawan yang menjadi salah satu komponen dari gaji. Untuk karyawan yang lain selain HRD, kita semua harus tahu bagaimana cara menghitung lemburan, karena kalian juga harus tahu berapa hak yang seharusnya kalian dapatkan ketika kalian bekerja di luar jam kerja atau kerja lembur. Jadi setelah ini nanti kita akan bahas yang pertama dari dasar-dasarnya, yang kedua adalah cara menghitungnya, dan kita akan masuk ke simulasi perhitungan. Oke, langsung aja ya. Yang pertama adalah dasarnya. Dasar lembur itu ada dua. Yang pertama adalah di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan yang kedua ada di Kepmen Nomor 102/Men/6/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Kita masuk yang pertama. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kita langsung fokus ke pasal 77 tentang waktu kerja. Kenapa waktu kerja? Karena perbedaan waktu kerja ini itu juga akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan kerja lembur. Yaitu di pasal 77 ayat pertama, setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Yang kedua, waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi 7 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Jadi ada dua waktu kerja yang kita gunakan ya, yaitu waktu kerja 6 hari atau biasanya Senin sampai Sabtu teman-teman kerja, atau juga waktu kerja yang 5 hari yang biasanya Sabtu Minggu libur. Lalu kita masuk ke Kepmen nomor 102. Siapa yang berhak mendapatkan lembur? Di pasal 4 ayat 2, bagi pekerja atau buruh yang termaksud dalam golongan jabatan tertentu tidak berhak atas upah kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, dengan ketentuan mendapatkan upah yang lebih tinggi. Misalnya adalah pemberian insentif, tunjangan jabatan, atau tunjangan lain yang berkaitan dengan jabatannya tersebut. Ayat 3, yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, adalah mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai pertama, pemikir, perencana, pelaksana, dan pengendali jalannya perusahaan yang waktu kerjanya tidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah manajer, ya, direksi, pokoknya middle up management. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara menghitung upah sejam? Itu diatur dalam pasal 8, ayat 1 dan 2. Ayat yang pertama adalah perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan. Oke, upah bulanan adalah upah yang diberikan setiap bulan secara fix atau secara tetap. Misal contohnya adalah yang pertama adalah gaji pokok, yang kedua adalah tunjangan tetap. Oke, itu jadi minimal dua komponen itu yang dijadikan dasar dalam perhitungan upah bulanan. Lalu ayat yang kedua adalah cara menghitung upah sejam adalah 1/173 kali upah sebulan. Jadi misalnya upah dalam sebulan kita adalah 3 juta, berarti 3 juta dibagi 173. Itu adalah upah sejam kita di perusahaan tersebut. Kenapa 173? Nah, ini sering jadi pertanyaan. 173 menurut informasi yang kami dapatkan itu adalah dalam satu minggu kita bekerja 40 jam. Dalam satu tahun itu ada 52 minggu, artinya 40 dikali 52 dibagi 12 bulan, ketemulah 173,33 sekian ya, dibulatkan menjadi 173. Itulah yang menjadi dasar perhitungan upah sejam kita. Oke, selanjutnya
Ini yang paling penting. Bagaimana cara menghitung upah kerja lembur? Itu diatur dalam pasal 11 di Kepmen tersebut. Di ayat yang pertama, apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja, ya, maka upah kerja lembur di jam pertama itu dikalikan 1,5 kali upah sejam. Untuk jam kedua dan selanjutnya itu dikalikan 2. Oke? Lalu yang kedua, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari. Oke, catat ya, ini adalah untuk waktu kerja 6 hari. Yang pertama adalah perhitungan upah kerja lembur untuk 7 jam pertama dikalikan 2, jam ke-8 dikali 3, dan jam ke-9 dan seterusnya dikalikan 4. Nah, yang kedua, apabila hari libur resmi jatuh pada hari terpendek, perhitungan upah lembur itu adalah 5 jam pertama dikali 2, jam ke-6 dikali ke-3, jam ke-7 dan seterusnya dikalikan 4. Contohnya apa? Contohnya adalah contoh pekerjaan yang biasanya menggunakan waktu kerja 6 hari, itu misalnya contoh adalah di perusahaan-perusahaan retail, lalu perkebunan, ya, dan perusahaan-perusahaan lain yang jam atau hari kerjanya itu biasanya hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Yang dimaksudkan di pasal 11 ayat B2 adalah misal contoh tanggal merah jatuh di hari Sabtu, yang mana adalah hari terpendek pada 1 minggu tersebut. Selanjutnya, untuk ayat C, apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari, oke, catat ya, waktu kerja 5 hari, maka perhitungannya adalah upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dikali 2, untuk jam ke-9 dikali 3, dan jam ke-10 dan seterusnya adalah dikali 4. Contoh perusahaan-perusahaan yang menganut atau menggunakan waktu kerja 5 hari dalam 1 minggu misalnya contohnya adalah perbankan. Nah, demikian adalah ketentuan atau peraturan dari pemerintah tentang waktu kerja lembur. Oke, selanjutnya kita akan simulasi ya. Kita akan simulasi perhitungan. Bagaimana caranya menghitung secara konkret upah kerja lembur karyawan. Nah, seperti quote kami ya, jangan sampai kita salah dalam memperhitungkan hak orang atau hak karyawan ya, karena itu adalah haknya mereka, jangan sampai kita terlewat atau salah dalam memperhitungkannya. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, tim HRD Online sudah menyiapkan form perhitungan lembur karyawan. Jadi nanti teman-teman bisa download ya, linknya nanti akan kita berikan di deskripsi. Yang perlu kita perhatikan adalah yang pertama, gaji atau upah sebagai dasar perhitungan lemburnya itu berapa. Contohnya kami tetapkan di sini adalah 4 juta rupiah per bulan. Lalu yang kedua adalah jam masuk atau jam kerjanya. Jadi jam masuknya jam berapa, jam pulangnya jam berapa. Misal contoh di sini kami berikan jam masuknya adalah jam 8 dan jam pulangnya adalah jam 17.00 atau jam 5 sore, standar lah ya. Akan ada 2 contoh perhitungan yang kami siapkan. Yang pertama adalah apabila lembur dilakukan pada saat hari libur. Oke, jadi nanti pertama kalian tentukan dulu di sini hari libur atau bukan. Ya, bisa yes atau no. Misalnya karena hari libur kita klik yes. Jam lemburnya mulai jam berapa dan selesai jam berapa. Misal contoh di sini start jam 8 dan selesai jam 10 siang. Artinya kerja lemburnya adalah 2 jam. Dan disetujuinya berapa jam? Karena belum tentu, misal contoh kita kerja lembur 10 jam hanya disetujui 9 jam misalnya. Karena di situ pasti akan ada istirahat, akan ada break dan lain sebagainya. Yang menilai adalah atasan kita. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Gampang sekali. Letakkan kursornya di sini dan tinggal klik HRD Online hitung lembur. Simsalabim. Wow, nah ketemu di situ rupiah lemburnya adalah 92.486. Oke, contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah apabila lemburnya dilaksanakan pada saat hari kerja. Artinya di sini kita pilih no ya. Misal kita kerja masuk jam 8 dan selesai jam 18.00. Artinya kita hanya lembur 1 jam karena jam pulangnya adalah jam 5 sore. Oke, dan disetujui 1 jam. Oke, kita sulapan lagi ya. Kita tinggal klik HRD Online hitung lembur. Simsalabim. Ya. Dapatlah Rp34.682.
Kita kasih contoh satu lagi ya. Kita kasih contoh satu lagi. Misalnya dilakukan di hari libur. Oke, mulainya katakanlah jam 7 pagi dan selesai katakanlah karena ini kerjaannya banyak banget baru bisa selesai jam 15.00 atau jam 3 sore. Artinya kita kerja lembur 8 jam. Misalnya hanya disetujui 7 jam karena seperti yang saya sampaikan tadi ya. Bisa jadi 1 jam untuk istirahat, untuk break atau untuk waktu perjalanan dan lain sebagainya. Oke, kita sulapan lagi, tinggal klik HRD Online hitung lembur. Simsalabim. Ya, ketemulah Rp323.699. Sangat mudah kan? Nah, nanti teman-teman bisa catat lembur yang kalian lakukan atau misalnya kalian sebagai HRD kalian bisa catat lemburan-lemburan yang karyawan kalian lakukan, tinggal masukkan ke form ini. Nanti dalam 1 bulan bisa langsung diketahui berapa jumlah yang kalian dapatkan atau berapa jumlah yang kalian harus perhitungkan tim HRD untuk menggaji karyawan-karyawan di perusahaan kalian. Oke, demikianlah teman-teman HRD Online. Sudah kami jelaskan bagaimana cara menghitung lembur karyawan. Teman-teman HRD Online bisa mendownload file-file yang kita sediakan. Nanti linknya kita siapkan di deskripsi ya. Yang pertama nanti kita akan cantumkan di situ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, lalu Kepmen Nomor 102, dan yang paling penting adalah file Excel cara perhitungan lembur yang sangat memudahkan rekan-rekan, teman-teman HRD maupun karyawan kalau semisal kalian mau menghitung lembur. Tinggal klik HRD Online hitung lembur. Oke, semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman HRD Online semua. Jangan lupa dukung terus HRD Online untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat untuk teman-teman semua dengan cara follow akun Instagram HRD Online dan subscribe akun YouTube HRD Online. Sampai jumpa di materi-materi HRD Online selanjutnya. Bye!